Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dan pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya lainnya akan menjelaskan tentang social living dalam diskusi kelompok secara daring. Silahkan kepada teman-teman semua untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Asri Zalmi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hana Herlina. Saya dari kelompok 2. Saya Tisyandri Elvioni dari kelompok 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Rana Mulyaputri. Saya dari kelompok 2. Pengertian social living. Mears mengungkapkan, social living itu adalah kecenderungan bagi orang-orang untuk mengeluarkan usaha yang lebih sedikit ketika mereka mengumpulkan usaha mereka untuk mencapai suatu tujuan yang sama dibandingkan jika mereka secara individual diperhitungkan. Utomo mengungkapkan, social living adalah kecenderungan individu yang berada dalam situasi kelompok untuk menggunakan sedikit kemampuannya, padahal individu tersebut memiliki potensi untuk melakukannya. Social living diartikan sebagai pengurangan motivasi dan usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan ketika mereka bekerja secara individual sebagai rekan yang independen yang dikemukakan oleh Carroll dan William. Ketika kontribusi individu pada aktivitas kolektif tidak dapat dievaluasi, individu sering bekerja kurang giat dibandingkan saat sendirian. Efek ini yang disebut social living. Hal ini juga dijelaskan oleh Baron dan Brain tentang efek social living dapat dilihat pola yang cukup umum terjadi dalam situasi kelompok dalam melakukan additive tasks, tugas di mana kontribusi dari setiap anggota digabungkan menjadi satu hasil akhir kelompok. Dalam tugas seperti ini, beberapa orang bekerja dengan keras sedangkan yang lain masa bodoh, melakukan lebih sedikit dari bagian mereka dan lebih sedikit dari yang mungkin akan mereka kerjakan apabila bekerja sendiri. Aspek-aspek social living. Aspek-aspek pemalasan sosial berdasarkan teori dari Mears adalah sebagai berikut. 1. Menurunnya motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Seseorang terjadi kurang termotivasi untuk terlibat atau melakukan suatu kegiatan tertentu pada saat orang tersebut berada dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam diskusi karena berada dalam lingkungan di mana ada orang lain yang mungkin mau melakukan respon yang kurang lebih sama terhadap stimulus yang sama. 2. Sikap pasif. Anggota kelompok lebih memilih untuk diam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan usaha kelompok. 3. Pelebaran tanggung jawab. Usaha untuk mencapai tujuan kelompok merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh para anggotanya. 4. Free ride atau mendompleng pada usaha orang lain. Individu yang memahami bahwa masih ada orang lain yang mau melakukan usaha kelompok cenderung tergoda untuk mendompleng begitu saja pada individu lain dalam melakukan usaha kelompok tersebut. 5. Penurunan kesadaran akan evaluasi dari orang lain. Pemalasan sosial dapat juga terjadi karena dalam situasi kelompok terjadi penurunan pada pemahaman atau kesadaran akan evaluasi dari orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor social living. Sebelumnya kita telah membahas tentang aspek-aspek dari social living. Nah, apa sih penyebab atau faktor-faktor dari social living? Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor social living menurut beberapa pendapat ahli. Pertama, menurut Mary Ellen. Mary Ellen menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya social living, yaitu pertama, ada penghindaran tanggung jawab. Individu lebih mungkin untuk menghindari tanggung jawab dalam suatu kelompok jika dalam proyek besar. Jika tugas itu lama dengan beberapa bagian, ada peluang untuk meningkatnya kemalasan sosial. Nah, yang kedua, yaitu besar kecilnya kuota kelompok. Ternyata besar kecilnya kuota kelompok juga bisa menyebabkan social living, karena social living merupakan fungsi dari ukuran kelompok. Semakin besar kelompok itu, mudah bagi anggota untuk terjadinya kemalasan sosial dalam keramaian. Namun, ketika kelompok lebih kecil, kontribusi individu meningkat untuk memberikan potensi apa yang dimiliki. Nah, terakhir,
faktor ketiga, evaluasi teman sebaya. Dalam studi ini, evaluasi teman sebaya mengurangi terjadinya social loafing. Nah, itu dia tadi beberapa faktor social loafing menurut Merrill. Selanjutnya menurut Carrow dan William. Carrow dan William menyatakan bahwa rajin atau tidaknya individu saat mengerjakan tugas kelompok akan tergantung pada dua faktor utama. Yang pertama yaitu keyakinan seseorang tentang arti penting kontribusinya terhadap kesuksesan kelompok. Nah, di sini individu tersebut merasa kurang percaya diri ya. Dia merasa dia itu penting tidak sih dalam suatu kelompok itu. Mungkin saja dia tergabung dalam kelompok yang anggotanya memiliki pengetahuan yang lebih dari dia, sehingga dia merasa dia itu penting tidak sih dalam suatu kelompok itu. Apakah dia perlu berkontribusi, apakah dia perlu mengeluarkan pendapatnya gitu. Nah, kedua yaitu seberapa besar seseorang itu menilai potensi kesuksesan kelompok. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemalasan sosial menurut William yaitu kurangnya identifiability dari kontribusi individu dalam kelompok. Sedangkan menurut Anggraeni dan Alfian yaitu rendahnya motivasi berprestasi dan rendahnya kohesivitas kelompok. Perilaku individu tidak terlepas dari affordance atau kesempatan yang diberikan lingkungan sekitarnya, menurut penelitian oleh Cialdini. Hal ini juga berlaku untuk perilaku kemalasan sosial, di mana kesempatan dan resiko konsekuensi yang menguntungkan atau tidak merugikan dapat membuat individu melakukan pemalasan sosial ketika bekerja di dalam kelompok. Terakhir, menurutnya faktor penyebab terjadinya social loafing yang lain berhubungan dengan nilai individualistik yang melawan nilai kolektivitas dalam diri individu, yang artinya individu dapat mengalami social loafing dikarenakan rendahnya nilai kolektivitas dalam dirinya. Rendahnya nilai kolektivitas dalam diri individu ini dapat membuat individu enggan untuk menolong teman sekelompoknya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu dia tadi faktor dari social loafing. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tugas kelompok. Salah satu definisi tugas yang terdapat di KBBI memiliki arti pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Stone di dalam Genis 2015 mengemukakan bahwa tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan kemudian ada juga manfaat kelompok bagi individu. Menurut Byrne dalam Sarwono dan Maynarno pada tahun 2009 di halaman 169, kelompok memiliki 3 manfaat, yaitu kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti dan dimiliki, kelompok sebagai sumber identitas diri, kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang diri kita. Selain itu, ada manfaat lain yang cukup besar mendasar yang membuat individu betah berkelompok, yakni dukungan untuk mencapai tujuan hidup. Ada beberapa alasan individu bergabung di dalam kelompok. Di dalam Sarwono dan Maynarno pada tahun 2019 halaman 170, menurut Vaughan dan Hock mengemukakan beberapa alasan individu menjadi salah satu kelompok. Yang pertama ada proksimitas, yaitu individu cenderung bergabung dengan individu lain yang berdekatan. Yang kedua, kesamaan minat, sikap atau keyakinan. Individu yang punya minat atau keyakinan yang memiliki cenderung berkelompok seperti ekstrakurikuler dan juga kegiatan-kegiatan seperti tugas kelompok dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga yang ketiga, saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dan adanya tujuan bersama menyebabkan beberapa individu bergabung dalam suatu kelompok yang seperti saya sebutkan tadi, seperti tugas belajar kelompok. Dan ada yang keempat, yaitu dukungan timbal balik yang positif dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok bisa memberi dukungan yang positif kepada individu, serta membuat individu merasa memiliki afiliasi. Jadi kita harus mencari dukungan kelompok yang positif dan memiliki dampak positif bagi kita. Dan ada yang kelima, yaitu dukungan emosional. Yaitu kelompok ini juga bisa memberi dukungan emosional untuk para anggotanya. Ya seperti kita ketahui, ya seperti pertemanan kita yang kelompok non formal ya. Ada juga di kelompok emosional, kita saling curhat dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh tentang dukungan emosional
Dan ada juga yang terakhir adalah identitas sosial, yaitu keanggotaan individu di dalam kelompok membuat individu memiliki identitas. Yap, seperti kita ketahui, seperti polisi, dokter, geng motor, pendakwa, dan lain sebagainya. Itu merupakan kelompok-kelompok yang memiliki identitasnya. Seperti kita ketahui juga, guru, bagian keamanan seperti satpam juga, itu merupakan. Mahasiswa dalam perkuliahan memiliki banyak tugas yang tidak hanya membutuhkan kemampuan secara individu, namun beberapa tugas menuntut untuk bekerja secara kelompok. Ketika pandemi COVID-19 seperti sekarang pun tidak terpisahkan dari yang namanya tugas kelompok. Mahasiswa tetap diberikan tugas secara kelompok, tapi bedanya hal ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Pembelajaran yang dilakukan secara kelompok atau pembelajaran kooperatif adalah suatu metode instruksi mengajar di mana peserta didik dialokasikan ke dalam kelompok untuk bekerja sama dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembelajaran. Tujuan dari pendekatan kooperatif adalah interdependensi, di mana pembelajaran yang efektif dapat dicapai apabila setiap individu di dalam kelompok berkomitmen terhadap nilai-nilai dan etika bekerja sama dengan baik di dalam kelompok. Sebagai hal yang penting, tugas kelompok memiliki jenis yang berbeda. Hal ini juga mempengaruhi kinerja individu dalam kelompok. Steiner dalam Walgito menyatakan bahwa tugas yang harus diselesaikan kelompok bervariasi. Tugas yang berbeda-beda akan menuntut kontribusi anggota kelompok yang berbeda pula. Idealnya, tugas kelompok bukan masalah yang besar apabila orang-orang yang dalam kelompok mampu bekerja sama dalam penyelesaian tugas. Tugas yang diberikan secara kelompok menuntut tanggung jawab serta anggota kelompok untuk menyelesaikannya. Bekerja dalam kelompok sering dikaitkan dengan efek positif mengenai upaya dan kinerja individu. Dalam kerja sama di kelompok dapat memberikan kesempatan yang baik bagi pengalaman belajar mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan kemampuan untuk bekerja dalam kelompok. Salah satu tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk meringankan tugas individu dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dengan bekerja bersama, diharapkan tujuan tersebut dapat dicapai secara lebih maksimal. Kenyataannya, di lapangan tidak setiap orang mampu memberikan kontribusi dan bekerja sama demi tercapainya tujuan kelompok, sehingga beberapa masalah akan timbul yang akan berpengaruh pada kinerja individu dalam kelompok maupun kinerja kelompok dalam menyelesaikan tugasnya. Fenomena ini disebut social loafing atau pemerasan sosial, yaitu pengurangan motivasi dan usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan mereka bekerja secara individual sebagai rekan yang independen. Hal ini dikemukakan oleh Carroll dan William. Nah, di sini ada beberapa hal yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang melakukan pemanasan sosial atau social loafing. Di antaranya, saya nggak tahu tugasnya, jadi lebih baik saya diam. Karena biasanya kan ada yang pintar di kelompok, biarin dulu dia ngerjain. Yang penting kan udah datang seenggaknya. Baru kalau disuruh buat kelengkapin, baru tanya ke teman. Lagian kalau ngerjain keliru nanti disalahin sama yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang mengurangi usaha dalam mengerjakan tugas kelompok ataupun tidak bersungguh-sungguh atau enggan memberi kontribusi dalam menyelesaikan tugas. Hal tersebut karena mahasiswa beranggapan bahwa tidak semua anggota harus ikut menyelesaikan tugas kelompok ketika dalam kelompok terdapat orang-orang yang lebih menguasai materi untuk mengerjakannya. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Resin dalam Baron dan Byrne tahun 2005 halaman 181 bahwa kadang-kadang kehadiran orang lain akan memfasilitasi kinerja tugas, tetapi kadang-kadang juga dapat mengurangi kinerja. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Latan dan kawan-kawan tahun 1981 yang mengatakan salah satu kemungkinan terjadinya pemalasan sosial yaitu karena adanya kepercayaan bahwa orang lain di dalam kelompok akan melakukan atau menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Di sisi lain, juga ada beberapa ungkapan yang diutarakan oleh orang yang melakukan social loafing, seperti pernah saya meminta tugas yang mudah di dalam kelompok saat membuat tugas makalah. Saya minta tugas untuk mengedit dan mengeprint karena waktu itu saya tidak ikut kumpul saat pembagian tugas karena ada kepentingan lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang cenderung meminta tugas yang lebih mudah untuk diselesaikan ketika kurang mengetahui mengenai job desk yang harus dikerjakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Baron dan Byrne dalam Sutanto dan Simanjuntak tahun 2015 tentang pembagian tanggung jawab yang tidak jelas. Juga dapat dijelaskan oleh teori diffusion of responsibility, di mana semakin banyak orang yang terlibat maka Ada juga yang menyebutkan tugasnya kan udah dibagi-bagi,
Biasanya ngerjainnya pas udah mepet satu kelompok kan banyak orang, jadi santai, yang penting jadi saat dikumpulin. Kalau masalah penilaian jarang yang pakai sistem penilaian langsung, jadi kalau nggak ngerjain nggak ngaruh ke nilai. Kadangkala jumlah anggota kelompok juga sangat mempengaruhi kinerja individu. Semakin banyak orang di dalam kelompok tersebut, maka individu akan merasa bebas dari tanggung jawab dan cenderung acuh dengan tugas. Menurut Latten, semakin banyak anggota kelompok menyebabkan social loafing semakin tinggi. Sedangkan menurut Carrow dan Williams, social loafing tidak terbatas pada situasi kerja kelompok yang sederhana. Sebaliknya, social loafing cukup umum terjadi di berbagai tugas, baik yang bersifat kognitif maupun yang melibatkan usaha fisik. Ada juga yang pernah bilang, kalau kelompok kan juga sering pada sibuk main HP sendiri, jadi ya kadang ikut menyibukkan diri juga. Lagian kan tugas kelompok ya ngerjainnya harus bareng-bareng. Berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang dalam kelompok kurang memiliki inisiatif dan kurangnya asertivitas untuk menyelesaikan tugas, sehingga penyelesaian tugas kelompok tidak efektif. Ini dikarenakan tidak adanya evaluasi kinerja individu di dalam kelompok tersebut. Menurut Carrow dan Williams, social loafing atau pemalasan sosial dapat juga terjadi karena dalam situasi kelompok terjadi penurunan pada pemahaman atau kesadaran akan evaluasi dari orang lain atau evaluation apprehension terhadap dirinya. Dan menurut Latten, dampak dari social loafing akan menurunkan kinerja seorang individu di dalam kelompok. Pada kegiatan pengerjaan tugas kelompok, mahasiswa tak jarang melakukan free rider atau mendompleng nama. Itu artinya bahwa individu tersebut tidak memberikan kontribusi apapun di dalam kelompok. Hal ini memberikan keuntungan bagi pelaku pemalasan sosial yang tidak sebanding dengan kontribusi yang sedikit di dalam kelompok. Social loafing memunculkan konsekuensi negatif yang tidak hanya mempengaruhi kelompok secara keseluruhan, namun juga bagi individu yang melakukannya. Secara keseluruhan, kemalasan sosial yang dilakukan oleh anggota kelompok dapat membuat kelompok bekerja dengan tidak efektif. Sedangkan secara individual, seseorang harus mengeluarkan energi yang ekstra untuk menyelesaikan tugas. Hal tersebut sesuai dengan studi Priset yang menyatakan, terkadang individu akan melakukan usaha lebih besar untuk menggantikan anggota lain di dalam kelompok tersebut. Dan pernyataan ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Ingham. Penelitiannya menunjukkan bahwa individu akan memberikan usaha 18% lebih besar saat ia tahu bahwa ia bekerja sendirian. Sementara di sisi lain, ada seseorang yang mengurangi kinerja, di mana individu pelaku pemalasan sosial tersebut mengurangi kesempatan bagi dirinya untuk mengembangkan pengetahuan secara kemampuan yang dimilikinya terkait tugas yang seharusnya ia kerjakan. Selain itu, dampak negatif lain pada perilaku pemalasan sosial menjadi sebuah masalah karena dapat menimbulkan kekecewaan pada mahasiswa saat bekerja dalam kelompok. Dan juga pemalasan sosial memberi dampak buruk, yaitu dapat menimbulkan rasa sedih atau bahkan rasa iri karena dengan kinerja yang berbeda menghasilkan nilai yang sama. Hal ini berdampak pada hubungan sosial serta dapat membuat kehilangan motivasi bagi anggota lain. Beberapa uraian tersebut menjelaskan bahwa dampak social loafing sangat merugikan bagi kelompok.